Journey jalan-jalan, karena sekarang jalan-jalan keluar belum boleh ya, masih dibatasi. Sekarang jalan-jalannya justru kita pakai untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Masuk ke dalam diri sehingga kita bisa lebih melihat apa yang terjadi pada fisik kita, pada emosi kita, dan juga pada pikiran kita. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu, segera setelah ini kita akan melakukan pause, melakukan jeda. Jeda dari hiruk pikuk yang berada di luar diri kita. Sebagai manusia kita, apalagi manusia modern ya, selalu sibuk melakukan banyak hal dan kebanyakan itu semua untuk di luar diri kita. Sementara nampaknya melalui pandemi ini Allah punya maksud, punya tujuan ya mungkin di balik ini agar kita care terhadap diri kita sendiri secara emosi, secara pikiran, secara spiritual, secara fisik. Insya Allah mari kita manfaatkan sekarang. Kita akan lakukan yang namanya pause. Apa gunanya pause? Jadi sebelum mulai kita lakukan pause. Pause itu bertujuan untuk jeda. Jeda dari semua kesibukan, tenang, Bapak Ibu duduk atau bahkan mungkin kalau lebih enak posisinya tiduran begitu 45 derajat santai, itu juga boleh ya. Kemudian Ibu Bapak tidak melakukan apapun, menulis dan lain-lain, hanya tenang sambil mendengarkan musik yang tenang. Dan saat tenang itu silakan Bapak Ibu perhatikan fisik dari atas sampai ke bawah. Perhatikan emosi-emosi yang datang. Emosi apakah itu? Biarkan emosi itu datang dan biarkan emosi itu pergi. Lantas Bapak Ibu juga perhatikan ada pikiran-pikiran apa yang muncul mendadak, pergi mendadak. It's okay. Siap Bapak Ibu? Kita sama-sama pause. Kalau Bapak Ibu nyaman untuk duduk atau tiduran silakan. Kalau nyaman untuk tutup mata silakan. Saya juga akan bersama dengan Bapak Ibu melakukan pause. Oke. Maaf, untuk moderator mohon di-mute semuanya. Supaya lebih tenang ya. Oke. Bismillah.
Iya, silahkan dibuka matanya perlahan. Oke, Bapak Ibu, saat tadi pause jeda, mungkin ada pikiran-pikiran yang muncul atau emosi yang datang dan pergi, atau mungkin ada bagian tubuh tertentu yang bereaksi. Silahkan, ada yang mau share, silahkan. Open mic-nya. Ya, ada perasaan apa yang muncul? Silahkan, mau diketik juga boleh. Ya. Atau kelihatannya biar lebih enak, nggak usah di Facebook ya Bapak Ibu ya, jadi lebih enak share-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ustazah? Masya Allah, ini dengan siapa nih Mbak Bu Sofia ya? Iya. Masya Allah, belum jadi ustazah Bu Sofia? On the way. Masya Allah. Bagaimana? Baik, Alhamdulillah. Apa yang tadi Ibu Sofia mengikuti pause, menanyakan pada diri apa kabar diriku, apa perasaan yang muncul, ada yang mau di-share? Maksudnya nanya kabar kan? Oh, kabar. Baru masuk ya Ibu Sofia ya? Iya, jadi tadi dengar dulu ceramah yang tadi di Ar-Rahman, baru selesai keluar dulu. Jadi oh, Masya Allah. Ya, baik. Mungkin kita tunggu peserta yang tadi mengikuti jeda pause. Selamat bergabung ya Ibu Sofia. Oke. Ada dari Ibu Ratu. Sharing di lewat chat. Beliau merasakan sedih, marah, dan tidak nyaman. Oke. Iya, Ibu Ratu, perasaan ini adalah wajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ada perasaan-perasaan atau emosi negatif yang muncul. Itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang negatif dalam arti, oh saya kan orang muslim yang baik, tidak boleh merasakan emosi negatif. Rasulullah SAW sendiri pun pernah marah, Rasulullah pun pernah sedih, Rasulullah pun pernah sangat kecewa. Wajar, karena kita manusia memang punya perasaan dan juga pikiran. Jadi saat ini saatnya kita untuk share di kelompok kecil dan insya Allah
di kelompok kecil ini tidak untuk disebar keluar, tetapi untuk kebaikan kita semua. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, baik. Ada masukan lagi dari Ibu Nis, peaceful, grateful, bersyukur diberi sejuta nikmat. Masya Allah. Ya, sebagian mungkin bisa merasakan peaceful, grateful, bersyukur, it's okay, itu semua baik. Bahkan perasaan yang tidak nyaman, perasaan atau emosi negatif pun, itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada yang salah dengan perasaan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau share? Mbak Rani mungkin mau share juga? Kalau yang saya rasain tadi sih, macam-macam. Kayaknya saya nggak bisa konsentrasi mungkin ya tadi. Cuman akhir-akhir ini saya memang ada masalah dengan konsentrasi. Jadi, ya, terganggu ya, masuk. konsentrasi. Iya, cukup terganggu. Yep. Terganggu fokus atau konsentrasi itu biasanya juga karena berkecamuk emosi macam-macam di dalam, sehingga untuk fokus dan konsentrasi menjadi lebih sulit. So insya Allah sesi ini saya sangat senang ya Mbak Tobib minta untuk memberikan sesi ini yang insya Allah tiap bulan selama 4 kali ke depan. Dimaksudkan agar kita semua bersaudara dalam jamaah at-Thahir bisa menyelesaikan atau memanage emosi-emosi yang ada. Jadi emosi negatif itu bagus, nggak ada yang salah. Tetapi apapun perlu kita manage. Emosi yang gembira berlebihan itu juga sesuatu yang perlu di-manage. Jadi semuanya perlu di-manage. Gitu. Oke. Bapak Ibu tolong sebutkan satu kata semangat apa yang ingin dihadirkan di dalam sesi kita kali ini. Silahkan semuanya tulis di chat. Semangat apa yang ingin dihadirkan? Perasaan seperti apa yang ingin dihadirkan dalam sesi kita? Silahkan. Sambil saya sampaikan materinya. Oke. Jadi di dalam sesi jeda tadi, kita berhenti sejenak, melihat lebih jelas, kita melakukan seperti helikopter view ya, observasi, seperti terbang melayang di atas diri kita, lalu melihat apa yang dirasakan di dalam tubuh kita. Apakah ada sensasi tertentu di bagian tubuh? Sebelah mana? Sensasinya seperti apa tadi yang muncul? Mungkin sebagian merasakan di perutnya agak kok melilit gitu ya, agak tegang. Atau mungkin di pundak kok rasanya berat. Atau mungkin di dada kok rasanya sesak. Atau bisa jadi di kaki rasanya kok lemas gitu ya. It's okay. Bapak Ibu perlu sekali melakukan scanning, ya, scanning tanpa alat, tapi scanning melalui diri kita sendiri, merasakan semua sensasi di tubuh ini. Kenapa itu diperlukan? Melihat observasi ke tubuh, pikiran, dan perasaan. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, itulah yang namanya self-awareness. Self-awareness terhadap keseluruhan diri kita, yang merupakan bagian tubuh, pikiran, dan perasaan. Kalau kita mengabaikan atau kita tidak menyediakan waktu untuk fokus ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa memanage? Karena kita nggak punya kompasnya gitu ya, nggak punya alat ukurnya, kira-kira nih saya nih lagi emosinya seperti apa ya? Oke, emosi saya tadi ya Ibu share bahwa marah, sedih, it's okay. Dengan tahu bahwa kita sedang marah dan sedih, pertanyaannya adalah kemudian gimana?
Mau berapa lama saya mau marah? Mau berapa lama saya mau sedih? Kemudian apakah sedih dan marah ini sesuai dengan tujuan, target-target yang perlu saya lakukan hari ini? Apakah sesuai dengan tujuan target yang saya perlu capai dalam waktu seminggu ini? Ataukah sesuai dengan tujuan yang saya ingin hadirkan di dalam kehidupan saya selama rentang waktu ke depan ini? Jadi dengan melakukan self-awareness, observasi terhadap diri sendiri, Bapak Ibu kemudian mempunyai penilaian. Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Ya. Saat jeda tadi juga saatnya untuk bertemu dengan diri sendiri. Bapak Ibu bertemu dengan anak, suami, ya, istri, pasangannya, kemudian dengan teman-teman walaupun saat ini terbatas pada Zoom, namun boleh kita lihat kapan kita punya waktu untuk bertemu dengan diri kita sendiri. Jadi jeda ini sangat bagus, bisa dilakukan setiap hari, sangat lebih baik. Ya, kalau nggak salah ada di hadis ya, Rasulullah sendiri menyarankan agar kita melakukan evaluasi ya, melakukan check and recheck apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang perlu diimprove, ya, muhasabah diri sangat diperlukan, apalagi saat ini dalam situasi yang belumlah normal seperti biasa, situasi yang boleh dibilang sangat membatasi diri kita. Situasi di mana ada pandemi, ada muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, sehingga bertemu dengan diri sendiri, menyapa dengan diri sendiri itu sesuatu yang sangat indah yang perlu dilakukan. Oke. Apa kabarku hari ini? Perasaan apa yang aku rasakan saat ini terkait dengan pandemi yang sudah 6 bulan lebih ya, sudah 6 bulan lebih. Ditambah lagi untuk yang di California sebagian merasakan tambahan lagi, ada fire. Sehingga banyak kebakaran dan kemudian debu-debu, langit menjadi merah, menjadi kuning, bahkan gelap, pekat. Masya Allah. Bagaimanapun tentu itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tubuh kita. The world is changing. Ya. Perubahan. Perubahan itu adalah pasti. Tidak mungkin tidak. Masalahnya, kita sebagai manusia mungkin tanpa kita sadari, kita senang sekali menata sesuatu sehingga rasanya semua under control. Semua bisa kita handle. Tetapi begitu ada perubahan yang drastis, yang kita tidak bisa kontrol, muncullah ketidaknyamanan. Muncullah rasa yang negatif. Muncullah emosi-emosi yang negatif. So, gimana nih terhadap perubahan? Apakah kita bisa menyetop perubahan? Jawabnya enggak. Saya masih ingat dulu ketika saya pertama kali belajar komputer, saya pakai WS, ya. Pakai WS berapa ya zaman dulu ya? WS 4 mungkin, kalau nggak salah. Baru sebentar, sekitar berapa bulan, beda. WS 5. Kemudian tante saya dari Amerika waktu itu, ini ada yang baru, bagus sekali. WP 51 kalau nggak salah. Belajar lagi WP 51. Wow, saya bilang repot banget ya hidup zaman sekarang ya, pada waktu itu. Sementara sebelumnya kehidupan kita sangat stabil. Saya ketik pakai mesin ketik. Sangat mudah, berpuluh tahun pakai mesin ketik. Jadi ketika masuk era komputer, cepat sekali perubahan. Kalau zaman dulu,
selang sekian 6 bulan, 1 tahun berubah sistem, sekarang jangankan 6 bulan. Setiap bulan mungkin bisa berubah-ubah. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kita biasanya punya kegiatan, kita bisa melakukan banyak rencana, plan sangat banyak to-do list. Namun, saat ini ada beberapa to-do list yang perlu disesuaikan. Bahkan mungkin perlu ditunda. So, ada apa di situ? Ada apa di balik changing ini? Kita punya plan. Berarti apa? Kita punya harapan. Punya tujuan, punya goal, sehingga harapan saya ada di sini. Apa yang terjadi ketika world is changing? Kenyataan. Ada fakta. Ada kenyataan yang ada di manakah? Kenyataan itu bisa jadi ada di sini. Kenyataan berada di bawah harapan yang sudah kita patok. Sehingga apa yang terjadi? Ada jarak. Ada gap antara harapan dan kenyataan. Nah, gap ini kalau terlalu besar gapnya, maka muncullah ketidakstabilan, muncullah ketidaknyamanan. Sehingga dengan perubahan dunia, mental health is taking center stage. Mental health itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kita menjalani hari-hari kita. Wah, Mbak Tika, mental health apa sih gitu kan? Kalau physical health kita bisa lihat, oh dia sehat, dia bisa lari, dia bisa jalan, dia setiap hari olahraga, oke, dia sehat. Tapi bagaimana dengan kesehatan mental? Apakah itu sesuatu yang terlihat? Sometimes kita bisa lihat lewat apa? Lewat perilaku. Oh, biasanya dia setiap hari ceria. Halo, apa kabar? Ya, gitu ya, ceria. Kok kali ini, kok diam aja ya? Itu salah satu yang bisa kita lihat yang terkait dengan mental health. Mental health termasuk emosi kita, psikologis, dan social well-being. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Oh, si A, biasanya dia suka telepon sana, telepon sini, halo apa kabar, ajak ketemu, dan lain-lain. Walaupun mungkin ketemunya sekarang lewat Zoom. Kok tiba-tiba dia nggak menghubungi kita semua? Kok tiba-tiba hilang ya dari peredaran? Kok misalnya ya, karena sekarang media sosial menjadi satu ukuran juga, dia biasanya selalu rajin update social media, sehari bisa 3 kali. Mendadak 3 bulan tidak ada kabar, atau sebulan tidak ada kabar. Ada apa ya? Itu sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. So, mental health itu mempengaruhi cara kita berpikir, perasaan kita, dan tindakan kita. Mental health itu juga, kalau Anda bisa mengatur mental health atau well-being, kita bisa menghandle stres. Ya. Kita bisa menghandle bagaimana hubungan dengan orang lain. Dan juga kita bisa membuat choice lebih tenang, lebih tepat, dan tidak bingung gitu ya. Jadi lebih bisa fokus juga. Itu salah satunya.
Assalamualaikum, Mbak Atika. Mohon maaf Ibu-Ibu. Iya, kami semua juga nggak bisa dengar. Coba saya kontak Mbak Atikanya. Mohon maaf Ibu-Ibu semua, sepertinya ada kendala koneksi di Sudah dihubungin, Ran. Nggak diangkat? Ya kan. Coba Om tag sekarang ya. Oh, iya. Ya, Assalamualaikum. Nggak apa-apa, ya. Mohon maaf tadi disconnected ketikanya. Mohon ditunggu sebentar. Iya, kembali lagi, Mbak. Maaf sekali Bapak Ibu. Memang kalau zaman sekarang ya, saya merasakan sekali ya, memang bagaimana kita mengelola emosi ini sangat penting. Kalau Zoom lagi asik-asiknya, hilang. Oke, sampai di mana tadi? Kita tadi sampai di bagaimana kita mengelola emosi kita. Oke, saya share konten ya. Share screen. Oke. Oke, sampai di sini ya. Masih di atasnya, yang sebelumnya. Oh, masih di atasnya, masih di sini. Masih, iya. Oh, oke. Berarti cukup lama tadi saya bicara sendiri. Ya. Oke. Baik, sampai bahwa mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Sampai di situ? Sampai yang merah ya? Oke. Jadi mental health itu, kesehatan mental itu mempengaruhi cara kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu, dan juga bagaimana kita bertindak. Kita bertindak biasanya berdasarkan apa yang kita rasakan juga, betul ya? Tapi juga bisa kita balik. Kita bertindak aja dulu. Itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Kalau Bapak Ibu tahu Anthony Robbins, biasanya Anthony Robbins itu mengajak kita untuk lakukan gerakan fisik. Karena itu akan mempengaruhi emosi kita. Itu salah satunya ya, NLP. Kemudian juga dengan kesehatan mental, ini juga menentukan bagaimana kita bisa menghandle stres. Ada orang yang bisa menghandle stres pada level, misalnya level 5. Tapi ada yang bisa menghandle sampai level 9. Ada yang baru level 3, udah aduh, ampun, panik gitu ya. Udah nggak bisa nih, stuck. Ada. Jadi kemampuan menghandle stres itu juga
bisa kita tingkatkan dengan cara kita meningkatkan mental health, kesehatan mental. Atau sekarang sering disebut juga well-being gitu ya. Kemudian bagaimana kita relate to others, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga, dengan teman, sahabat, itu juga kemampuan yang ditentukan oleh bagaimana kita bisa mengelola kesehatan mental kita. Misalkan, pertanyaannya bisa dilihat nggak sih? Ya, tadi sempat saya singgung bahwa bisa dilihat dari apa? Behavior, dari action, dari tindakan. Misalnya, relate to others. Kita kenal si A. Wah, dia orangnya ceria. Biasanya dia selalu, yuk kumpul yuk, yuk ketemu yuk. Walaupun sekarang dalam kondisi seperti ini, ketemunya mungkin lewat Zoom gitu ya. Atau lewat FaceTime, atau WhatsApp, whatever ya. Kali ini kok dia menghilang? Kok dia nggak ajak bicara? Kok dia nggak ngobrol sama siapapun? Kok kayak hilang? Apa kabarnya ya? Nah, ini juga satu simptom yang kita baca. Bisa kita baca mengenai teman-teman kita. Kita care dengan misalkan jamaah at-thohir, dengan cara melihat behavior yang tiba-tiba mendadak berubah, yang biasanya seperti ini, ada polanya, tiba-tiba kok berbeda. Itu salah satu yang perlu kita observasi. Ya. Dan make choice, menentukan sesuatu. Ternyata mengambil keputusan, menentukan sesuatu juga terkait dengan kesehatan mental. Suaranya terdengar, Bapak Ibu? Kedengaran, Mbak. Oh, oke. Baik. Nah, mental health ini sangat penting untuk semua tahap kehidupan. Dari anak kecil loh ternyata, dari anak-anak sampai remaja, sampai orang tua. Ya. Mental health itu bukan sign of weakness ya Ibu Bapak. Jadi tadi kalau kita merasa emosi negatif selama pandemi, it is okay. Itu bukan weakness. It is okay. And it is juga bukan shameful, bukan sesuatu yang perlu kita merasa malu. Aduh, kok dia bisa merasa positif, bersyukur, kok saya beda ya? Gitu. No. It is okay, justru bagus sekali kalau ibu bapak bisa connected dengan your true emotion, your true self. Bisa jujur terhadap apa yang saya rasakan saat ini. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa powerless, merasa tidak berdaya. It is okay. Ya, justru yang menjadi masalah ketika Bapak Ibu kesulitan untuk terkoneksi dengan emosi yang sebenarnya ada di dalam diri Bapak Ibu. So, kuncinya satu, untuk mengenal diri sendiri. Jujur. That's it. Saya jadi ingat waktu itu ada kisah Rasul, seorang anak muda, dia suka main judi, suka main perempuan, suka apalagi, pokoknya pesta-pesta, mabok. Dia melihat kok Rasul ini luar biasa ya, pengikutnya makin banyak. Saya mau tanya, kalau ya Rasul, kalau saya mau masuk Islam, syaratnya apa? Sulit nggak? Rasul bilang, gampang. Cuma satu. Apa itu ya Rasul? Jujur. Cuma itu? Cuma jujur? Ya. Cuma. Ternyata cuma itu sesuatu yang implikasinya luar biasa besar. Jujur terhadap diri sendiri. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat lah ya hadis tersebut. Sehingga singkat kata remaja tersebut setiap hari bertemu Rasul cuma tanya, kamu tadi malam nggak muncul di masjid, kenapa? Kemana kamu? Oh, saya mabuk-mabukan, karena disuruh jujur. Sampai saat dia ditanya kok kayak begitu, terus dia malu sendiri. Akhirnya dia memperbaiki akhlaknya, dia memperbaiki ibadahnya. Demikian juga dengan emosi, dengan mental health.
you need to be honest to yourself. Ya. Mental health bukan sesuatu yang selalu negatif. No, mental health itu kesehatan mental. Ya, oke untuk negatif, tapi bagaimana pada titik tertentu kita yang memutuskan untuk menjadi positif. Untuk apa? Karena kita punya tujuan, kita ingin mencapai goals. Jadi semua itu ada tujuan, sehingga mencapai tujuan ada bridge, ada jembatan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga kita tahu harus melewati titik-titik mana saja, gitu kan? Oke. Ya, mental health positif plus negatif. Itu continuum ya, nggak bisa mendadak kita lompat dari marah, tiba-tiba jadi senang sekali. Dari merasa powerless, tiba-tiba menjadi merasa powerful, sangat amat. Gitu ya. Itu semua ada prosesnya. Cuma masalahnya, prosesnya kita yang menentukan mau berapa panjang. Karena kita punya kemampuan untuk memanage diri kita. Kita khalifah fil ard. Khalifah juga buat diri kita. Kita yang bisa mengatur. Cuma masalahnya gimana cara ngaturnya? Untuk itu kita ketemu di sini ya Ibu Bapak. Oke, sekarang Bapak Ibu, mari evaluasi diri. Silahkan pakai kertas. Jujur pada diri sendiri, ini tidak untuk di-share, tidak perlu, saya juga tidak akan bertanya berapa skornya, silahkan. Silakan beri skor di 8 aspek kehidupan. Bapak Ibu bisa lihat ya? Cukup jelas? Lagi ngambil kertas, Mbak. Oh, siap. Cukup jelas ya, mudah-mudahan gambarnya terlihat jelas. Oke. Ada 8 aspek kehidupan, ya silahkan Bapak Ibu, ini namanya Wheel of Life. Ya, ada 8 aspek. Kita mulai dari, misalkan dari health, yang orange di bawah ya. Health, menurut Bapak Ibu, kesehatan fisik. Ya, ini kita fokus pada fisik. No. Oh ya, fisik. Fisik ini berapa ya? Kalau 0 sampai 10 saat ini berapa menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang merasa 7, ada yang merasa 4. Silahkan, berapapun itu rahasia Bapak Ibu, saya nggak perlu tahu juga. Dan family and friends, bagaimana hubungan dengan family and friends saat ini? Silahkan isi satu persatu secara spontan dan jujur apa adanya. Setelah itu romance, ya silahkan yang punya kehidupan romance dengan pasangan, istri, suami atau calon, what do you think? Ya, kalau tidak ada hubungan romance, ya di skip aja. Personal growth. Selama pandemi, apakah iya tidak ada personal growth? Sebagian bahkan mungkin bisa merasakan, wow, personal growth saya lompat ini selama pandemi. Saya jadi punya waktu untuk melihat diri sendiri dan punya self-awareness dan kemudian meningkatkan. Tapi ada juga yang, aduh rasanya stuck. It is okay, jujur. Ya, fun and recreation. Nah ini, fun and recreation menurut Bapak Ibu di rumah saja, apakah berapa kira-kira skor fun and recreation? Beberapa mungkin, ya parah nih, cuma 1 mungkin. Atau 2, biasanya bisa jalan ke groove ya, ke mana gitu, ke beach. Sekarang jarang-jarang nih, misalkan. Oke, 5. Atau, saya bisa bikin fun and creation di rumah, justru makin asik. Mungkin jadi 10 atau 9. It's up to you. Ibu Bapak yang merasakannya. Physical environment. Bagaimana kondisi di sekitar rumah? Sekarang langit lagi kelabu mungkin, lagi merah. Mungkin kondisi di rumah juga
Wah, karena banyak virus jadi tutup-tutup jendela. Silahkan. Bisnis dan karir. Sebagian Bapak Ibu tetap berbisnis dan karir dari rumah, monggo silahkan. Tapi ada mungkin sebagian yang sementara ini tidak aktif dulu. Monggo. Finance, nah ini. Oke, sudah selesai Ibu Bapak? Sudah. Sudah ya? Monggo. Ya. Nah, dari situ Bapak Ibu silakan titik-titiknya dihubungkan. Jadi wheel-nya seperti apa? Apakah wheel-nya bundar? Jadi misalnya kalau 5 semua kan jadi bundar ya? Atau 8 semua bundar. Tapi bisa jadi seperti apa itu ya? Bentuk tidak beraturan. Ada yang 8, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10 mungkin. Silahkan, sudah ketemu bentuknya? Oke. Ya. Pertanyaan berikut. Setelah melihat Wheel of Life Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa melihat area mana nih yang kelihatannya saat ini dalam arti di dalam sesi ini yang Bapak Ibu ingin fokuskan. Saya yakin masing-masing punya pertimbangan yang berbeda. Mungkin family and friends. Saya selama ini jarang telepon, jarang Zoom, jarang FaceTime. Saya mau tingkatkan. Atau mungkin personal growth. Atau bisa jadi finance. Atau health. Silahkan tentukan satu topik. Sudah dapat Bapak Ibu? Iya. Sampai di sini ada yang mau share? Silahkan Oke. Silahkan Anda. Saya lihat. Iya, ada di chat ini salam sayang selalu dari Ibu Kingkin. Salam sayang dan kangen ya Ibu Kingkin. Beliau ini Kinkinnya pamit. Ya? Ibu Kinkinnya pamit. Oh, sudah pamit. Oh, oke. Iya. Oke. Oh iya, izin live. Oke. Salam kenal Mbak Lila. Oke. Wow, rupanya beliau perjalanan dari Bandung ke Subang. Oke, ada yang health 8, Masya Allah. Fun and recreation 6. Oke, silahkan ditulis yang ingin di-improve di dalam Wheel of Life. Family and friend, fun and recreation. Oke. Ada lagi? Yang lain? Oke, apabila sudah jelas yang mana, Bapak Ibu udah jelas semua ya? Dapat satu yang ingin diimprove? Oke, kita lanjutkan. Oke. Iya. Inilah dia, well-being during COVID-19. Ya. Dalam hal kita mulai dari yang atas dulu deh, emotional, ya. Emotional, the ability to express feeling, enjoy life, adjust to emotional challenges, and cope the stress. Traumatic life experience, Bapak Ibu, ada yang mau share di sini selama COVID ini? Apakah ada hal-hal yang terkait emosional yang ingin di-share? Apakah mungkin ada traumatic life experience? Ada emotional challenges? Ya, silahkan
type. Oke. Ada yang ingin diimprove di business and career. Oke. Ya. Kemudian setelah emotional, ya, banyak loh orang-orang yang sulit untuk mengekspresikan feeling. Yaitu tadi ada perasaan tabu, ada perasaan, aduh kok aku negatif melulu ya, jadi malu deh. Mental health, emotional awareness, ya, self awareness itu tidak ada cerita malu, tidak ada cerita feel bad, is okay. Jujur pada diri sendiri. Jadi ibarat sungai, emosional itu sesuatu yang perlu terus mengalir. Dari pagi bangun tidur sampai tidur malam-malam, Ibu Bapak sadar nggak? Ada berbagai emosi yang muncul. Ya, bisa jadi fluktuatif. Ada yang fluktuatifnya pelan, ya, seperti ini. Ada yang fluktuatifnya, wah, sangat kuat, ada. Sometimes seperti itu, bisa jadi. It is okay. Ya. Tinggal berikutnya, kita mau lebih nyaman nggak? Yang nyaman yang seperti apa sih emosionalnya itu? Yang nyaman adalah kalau bisa ya marah gitu ya. Tetapi marah yang tertata, marah yang tidak sampai meledak sekali gitu ya. Kalaupun meledak bisa dihandle dalam arti tidak merugikan banyak pihak, tidak merusak lingkungan begitu. Tidak merusak hati orang lain juga. Kemudian setelah itu kan ada hadisnya tuh. Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang lambat muncul marahnya, tetapi bisa recover dengan cepat, gitu. Jadi dia nggak kayak apa ya? Kayak api disulut mendadak gitu, marah dengan cepat, tetapi dia bisa handle, oke, marah. Tapi kemudian dia bisa dengan cepat menyurutkan marahnya. Menurut hadis seperti itu. Menurut kesehatan mental, yes, itu sangat ideal kalau bisa kita lakukan seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya belum ideal, saya masih belum bisa seperti itu, it is okay. Be gentle to yourself. Semuanya ada proses, semuanya ada tahapan. Oke. Bapak Ibu merasa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada 7 aspek well-being during COVID-19. Yang mana sih menurut Ibu Bapak 3 hal aja paling enggak yang cukup menjadi perhatian Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bicara, open mic silahkan. Kalau lebih nyaman di type, silahkan. Yang di type ada beberapa, Mbak. Boleh. Oke. Ya. Mbak Ibu Nis, beliau menjawab bisnis dan karir. Dan Mbak Nia, beliau sharing sedikit bahwa ada hal yang menjadi fokus beliau, coping with the spouse attitude, work from home. Terus dari jenis bahasa kasih atau love language antara kita dan pasangan yang berbeda-beda. Yes. Wow. Saya sendiri juga merasakannya ya, bisa sangat paham ya. Artinya ini semua proses yang gimana ya, biasanya kita nggak 24/7 dengan pasangan. Mendadak kita harus 24/7, ya lu lagi kalau bahasa Jakartanya 4L ya. Lu lagi gitu kan. Berdua lihat dia lagi. Aduh ampun. Terus kita ngomong apa, nanti diterimanya lain lagi. Tulalit akhirnya.
Benar banget Mbak Tika. Berasa ya? Enggak, kebetulan sebulan yang lalu saya off dari kerjaan karena sakit. Terus waktu diberi kabar sama dokter, kamu bisa masuk lagi. Kebetulan minggu ini kemarin, waktu sehari sebelum masuk tuh rasanya alhamdulillah. Saya udah bosennya setengah mati ngelihat yang sama setiap hari itu tuh. Allah. Benar-benar ya, 24/7 ya. Luar biasa. Kemudian, jadi, tapi itu challenge-nya ya, dari banyak case yang saya handle ya, beberapa sharing juga. Memang manusia itu terkadang seperti itu ya. Kita ada kesulitan, di situ kemudian kita mencari peluang untuk mendapatkan kemudahan. Inna ma'al usri yusro ya. Jadi bersama kesulitan ada loh kemudahan itu. Kalau dulu saya menangkapnya agak keliru. Saya pikir setelah kesulitan, setelah itu barulah ada kemudahan. Ternyata bersama dengan kesulitan, pada saat yang sama kemudahan itu ada. Gimana caranya kita melihat? Kan berarti kita perlu melihat dari sisi yang berbeda. Benar nggak? Contoh, let's say misalkan dalam kehidupan ini semua kan it's all about perception. Bagaimana kita melihat? Ini bola bundar. Oh, apanya yang off? Oke, sudah oke? Tadi kayaknya kok. Ya, please. Oke. Baik. Bayangkan Bapak Ibu, ini ada bola bundar, ya. Saya lagi nggak pegang bola. Bola bundar, bayangkan saja. Lantas bola bundar itu setengahnya berwarna putih, setengahnya berwarna merah. Ini ada dua orang, suami dan istri. Satu di sisi yang merah, satu di sisi yang putih. Apa kata istrinya? Mas, lihat deh, ini warnanya putih bersih deh, bagus. Gitu. Ah, kamu, putih bagaimana? Di sini merah. Saya lihatnya merah, kamu kok bisa lihat putih sih, ngaco deh. Merah ini. Enggak, putih. Merah, putih, terus aja. Sampai kapan nggak selesai-selesai. Merah, putih. Akhirnya bisa macam-macam. Kamu tuh ya memang dari dulu tuh nggak bisa deh ngelihat dengan benar. Jangan-jangan kamu buta warna. Enak aja, udah makin meruncing. Ya. Jadi the way of how we see something and the way we communicate itu akan sangat menentukan bagaimana relationship dengan pasangan. Nah, kalau hubungan dengan pasangan panjang nih ceritanya. Akan banyak sesi-sesi berikutnya ya. Tadi bagus sekali Ibu Nis menyatakan love language. That is one of very important thing. Kalau kita pasangan bisa sangat mengerti love language pasangan kita, maka kita bisa lebih tepat menyampaikan love kita kepada pasangan. Ya, lebih sadar kita. Oke. Dia love language-nya adalah fisik. Wah, kalau gitu dia lagi kesel, dia lagi sedih, sentuh aja. Ya, pegang. Kalau bisa massage lebih bagus ya Ibu ya, boleh dong suami istri ya, massage pasangan. Itu bahasa cinta yang sangat casplang untuk pasangan yang bahasa cintanya adalah fisik. Ya. Nah, untuk yang bahasa cintanya adalah word, afirmasi gitu ya. Itu perlu mengobrol kata-kata. Ya nggak apa-apa lah obrol untuk pasangan sendiri. Masa toko, department store, semua bisa obrol, masa kita nggak bisa ngobrol ya? Boleh. Tapi yang paling baik adalah yang munculnya dari dalam hati. Ya, obrolnya jadi nggak lip service. Nah, kembali lagi tadi kita melihat tadi merah putih. Sekarang, si bola merah putih pasangan. Akhirnya, mas gini deh, kita capek nih berantem terus. Ayo kita jalan deh. Aku pengen lihat, kok kamu bisa lihat merah, aku kok lihatnya putih. Coba tukeran tempat yuk, kita jalan yuk muter. Eyalah, gitu kan, setelah muter.
pantesan bolanya tuh separuh-separuh toh. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh benar di sini merah, oh iya di sini putih. Apa yang muncul? Jadi saling mengerti satu sama lain karena masing-masing membuka jendela. Ada yang namanya Johari window. Kamu tahu, saya tahu. Kamu tahu, saya nggak tahu. Saya tahu, kamu nggak tahu. Atau kita sama-sama nggak tahu, kan gitu. Awalnya pasangan ini sama-sama tidak tahu bahwa bola ini separuh merah, separuh putih. Kemudian yang merah bilang, aduh kamu itu ya, kata si suami. Kamu nggak tahu, di situ tuh merah. Kata si istri, Mas yang nggak tahu, di sini tuh putih. Jadi terjadi perbedaan. Kamu tahu, saya nggak tahu. Atau saya tahu, kamu nggak tahu. Karenanya, perlu melakukan apa? Perlu melakukan movement. Bergerak. Masya Allah ya, saya semakin banyak belajar, saya semakin merinding. Ya Allah, begitulah sebenarnya filosofi dari tawaf. Bergerak. We need to move untuk melihat kehidupan ini. Untuk lebih melihat kehidupan ini secara bijak, move. Bergerak. Terkadang kondisi yang sangat stabil, terkadang itu membuat kita terlalu nyaman. Terlalu nyaman membuat kita di situ-situ aja. Kita nggak mau bergerak. Kita nggak mau merubah pandangan. Kita stuck di situ. Masya Allah. Pandemi ini kalau dilihat kan menggojlok semua orang ini digoyang-goyang untuk tidak nyaman, benar nggak? Apakah ada yang merasa ketika pandemi, nyaman-nyaman aja, nggak ada apa-apa? Saya yakin semua awalnya kayak dikocok semuanya. Kocok, emosi campur aduk. Pikiran, fisik campur aduk. Kita semua dipaksa oleh Allah. Halo, kamu bergerak. Karena kita mungkin terlalu nyaman. Karena kita mungkin terlalu stuck dengan apa yang kita anggap itu udah paling enak. Ya. Pertanyaannya, ketika dikocok-kocok, ketika diaduk-aduk, ya ada yang jumpalitan, ada yang koprol, ada yang miring ke sana, ada yang kejeduk, ada yang segala macam. Terus gimana? Pada dasarnya manusia ingin mencapai kestabilan. Itu adalah fitrah. Kita ingin nyaman, kita ingin stabil, kita ingin bahagia, kita ingin peaceful. Itu memang fitrah kita. Nah sekarang ketika diaduk-aduk, kepala di bawah, kaki di atas, semua seperti itu. Gimana caranya kita bisa berdiri tegak kembali? Kan itu PR kita semua ya? Ya, gimana nih caranya? Tadi ada yang gimana nih finance ya, biar gimana turun, yang punya bisnis, wow berat, saya sangat paham. Tapi ternyata ini menarik. Di balik kesulitan ada kemudahan. Bersamaan dengan itu ada kemudahan. Contoh, waktu itu saya video call ya dengan Bang Sandi Uno juga di situ. Ada seorang pengusaha, beliau itu cacat fisik, disable ya. Dia pakai kursi roda. Ketika pandemi, Bapak Ibu, hampir semua bisnismen bilangnya, sekarang menurun. Hampir semua seperti itu. Tapi tidak dengan ibu ini. Saya kagum sekali dengan ibu ini. Apa yang terjadi dia sharing. Justru dia biasanya punya satu penjahit. Jadi dia ngajarin jahit. Ya. Dengan pandemi ini dia punya akal. Bikin masker. Pesanan maskernya beliau berlipat ganda. Bahkan saat saya wawancara itu beliau punya karyawan 10 orang. Dan setiap orang karyawan yang semuanya disable, ya, itu pendapatannya 8 juta sebulan.
Untuk Indonesia 8 juta besar ya. Di mana biasanya sebulan yang satu orang pegawainya itu pendapatannya hanya 2 juta. Bayangkan, omsetnya menjadi berlipat ganda karena dia bisa memanfaatkan momentum. Karena dia setelah diaduk, dikocok, dia bisa cepat berdiri dan bahkan dia menjadi sandaran bagi 10 orang karyawannya. Masya Allah. Barokah Allah ya. Dan kita berharap, saya yakin Ibu Bapak di sini menyediakan waktunya 1,5 jam di sini, ingin seperti Ibu ini, ya, yang terkait dengan finance tadi. Ingin cepat tegak berdiri dan kemudian melihat apa potensi, kreativitas apa yang perlu saya buat agar saya bisa meningkatkan kemampuan finance ini. Ya. Oke. Apakah di sini ada pertanyaan atau kita lanjut? Waktu kita berapa menit lagi, Mbak Rani? Kita mau sampai berapa lama lagi bisa di... Kenapa, sorry? Mbak Tika bisanya sampai berapa lama lagi? Oke, insya Allah 10 menit lagi, oke, Bapak Ibu? Oke, 10 menit lagi. Saya akan singkat 3 menit untuk selesaikan materi dan kemudian kita tanya jawab, ya? Boleh. Boleh, oke. Oke. Bapak Ibu, nanti materi ini akan saya sampaikan ke Mbak Rani dan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi ini insya Allah. Jadi ini ada ahli yang saya suka sekali, dia melakukan visualisasi terhadap apa sih yang terjadi dari mental health condition during COVID-19 ini. Jadi dia menggambarkan seperti ini, ada bejana ya, ada tabung, sebelum pandemi, ada depression, physical health, pre-existing condition, ya, ini pre-existing, financial anxiety, itu ada, ya, bukannya tidak ada, ya, overflow during normal life, ya, ya, pasti mental health itu tidak yang bersih, total, kosong, enggak, itu sesuatu yang memang ada. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi untuk well-being-nya kita, untuk kesehatan mental, tetapi tetap under control karena kita punya kemampuan untuk self-care. Ya, kita practice. Untuk orang-orang yang tetap bisa menghandle, it's okay pada saat sebelum pandemi. Bisa jadi saat pandemi, ya, apa yang terjadi? Wow, ini meledak nih, membesar. Bejana ini kayak overload, ya. Ada additional emotional tools yang akan mempengaruhi kesehatan mental, misalnya kehilangan pasangan, kehilangan saudara, kehilangan sahabat dekat, ya, banyak yang meninggal di Indonesia. Dokter sudah 115 meninggal, ya. Kehilangan pasangan. Oh, ada teman saya ayahnya meninggal, mereka adik kakak sakit kena COVID semuanya bergantian gitu ya di rumah sakit. Itu tentu emosinya sangat campur aduk ya, sangat down, bisa depresi, yes ya. Teman saya mengaku ya dia mengalami depresi. Jadi depresi ini juga terkait dengan hal-hal yang sehari-hari. Jadwal kita menjadi sangat berbeda. Ya. Orang-orang yang tipe, kita punya tipe-tipe yang kecenderungannya berbeda ya. Ada orang yang tipenya structure, sangat teratur. Orang-orang yang biasa sangat teratur, ketika pandemi, cing berubah jadwal, maka muncullah apa? Agak chaos kan, agak berantakan. Nah, merubah schedule yang tadinya target untuk mencapai misalnya ya target pendapatan $100.000
dalam waktu sekian bulan menjadi dirubah. Change, semuanya change. Ya. Kemudian physical health, itu juga berubah. Limit, anxiety, ya banyak sekali TV semuanya tentang COVID. Mau pagi, siang, malam, apapun COVID semuanya. Belum lagi hoax, banyak sekali. Mental load yang terlalu banyak hal. Ini mau nggak mau meledak, tumpah dari bejana. That's what happened. Apa yang perlu dilakukan tipsnya? Bapak Ibu, bila bejana sudah sangat penuh, tumpah, memang sejatinya kalau udah overload, mau nggak mau sulit untuk membuat keputusan. Kusut semuanya, nggak tahu mau mulai dari mana. Sehingga perlu, you need to speak to a professional. Penting banget. Or communicate with others. Jadi sharing, ya kita perlu sih sebenarnya sharing session yang bila diinginkan next session kita tidak ada berupa materi, tetapi lebih kepada sharing session sehingga Bapak Ibu bisa melepaskan emosi-emosi negatif yang selama ini bertumpuk-tumpuk tidak tersalurkan. Kadang-kadang communicate with others kalau tidak punya ilmunya malah menimbulkan atau push button trauma masa lalu. Push button hal-hal yang bisa malah makin meledak, ya. Atau bahkan ngeselin, kok nih orang malah nggak bisa dengerin dengan baik, bisa, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Ya, begitu banyak yang ternyata kita merasa kita orang pinter, kita orang hebat dengan segala kemampuan yang luar biasa. Saat ini kita dihadapkan pada betapa Allah lah yang maha kuasa. Betapa hanya dialah yang maha perkasa. Kita bukan apa-apa. So, apa yang bisa kita kontrol saja yang kita kontrol. Apa yang tidak, kita bisa lepaskan, kita berikan pada Allah, kita serahkan semuanya, ikhlaskan, Allah ajalah yang atur. Mau gimana lagi ya? Productivity comes second. Ya, seringkali kita ingin sekali, apa ya namanya, melakukan sesuatu ya, banyak hal ya. Kita perlu banget basic needs seperti food, health, itulah yang nomor 1. Itu yang paling penting. Ya. Setelah itu untuk productivity yang lain-lain itu berikutnya. Oke? Jadi memang bagaimanapun kita semua struggling. Jadi first thing first, mana yang priority. Make time for exercise. Masya Allah ya, tadi Ibu Mahdiana ya, terus exercise luar biasa. Sangat bagus. Learn something new. Wow, ini dia. Ada anekdot, ada jokes bahwa selama pandemi, sertifikat 1 koper. Ya, karena banyak belajar hal baru. Create a schedule. Ya, setelah berantakan schedule, kita perlu create a schedule yang tentunya direvisi. Let go of the guilt. Banyak orang merasa bersalah. Aduh, kok saya nggak bisa apa-apa ya? Kok saya cuma mampunya begini ya? Ya, memang saat ini memang Allah tunjukkan pada kita bahwa kita manusia punya kemampuan terbatas. Be gentle to yourself. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Wah, saya kalau zaman dulu tuh saya bisa bikin banyak workshop. Saya sebulan bisa misalkan 10 workshop, ketemu langsung. Wah, gara-gara pandemi misalnya, hanya Zoom. Aduh, dan Zoom pun juga nggak 10 kali misalkan ya, cuma 8 kali gitu. Turunnya dikit juga, cuma 8 kali gitu. Nggak perlu, aduh saya kok jadinya bodoh banget ya, kok saya kurang ini. Nah itu, yang harmful, yang bikin parah justru saat kita menyalahkan diri kita sendiri. Saat kita merasa bersalah. Saat kita justru memberikan beban yang berat, kenapa sih nggak bisa memacu diri kita untuk lebih lagi, it's too much. Saat ini, what you need is
Love yourself as you are. Find your true self. Kalau kita bisa accept diri kita, kita bisa love diri kita, maka insya Allah itu adalah jalan yang sangat bagus untuk kita bisa mengenal Allah lebih baik, untuk kita bisa mencintai Allah lebih baik, untuk kita bisa mencintai siapapun keluarga kita lebih baik. Insya Allah seperti itu. Silakan bila ingin bertanya. Punten, saya terima telepon sebentar ya. Silahkan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kalau ada yang mau nanya, biar bisa lebih teratur, mungkin bisa ditaruh namanya di grup chat, nanti kita tahu urutannya siapa yang akan bertanya lebih dulu. Oke. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kayaknya kok Tante Mahdiana mau bertanya. Oke, silahkan. Ya, tadi waktu pertama-tama Ibu mengatakan bahwa what is your goal? What is your final goal? Jadi saya tulis di situ, bagaimana kalau saya itu frustrasi sama diri saya sendiri. Misalnya ini simple saja, Bu. Karena saya bolak-balik nih. Untuk hari ini saya beli, maksudnya kalau pertukaran udara, jadi pertukaran tanaman, terus ada pergantian di tempat-tempat tertentu begitu. Jadi saya sudah beli, ini udah berapa bulan yang lalu, beli tanaman, and it is actually annual. Annual itu cuma, itu bunganya cuma sekali saja. Ya, moga-moga tahun depan bisa muncul lagi. Tapi udah itu saya taruh di sana, nanti situ. Tapi itu kan tanahnya segala macam mesti disuburkan begitu. Yes. Itu tapi seharian karena banyak sekali yang exercise yang mesti saya lakukan dengan adanya macam-macam yang terkena maksudnya begitu. Jadi itu terus-terusan dari besok ke besok and then I procrastinate on that one karena itu tidak penting. Tadi Ibu menyatakan that what is my priority? It is not really a priority. And and I have to be gentle with myself and I do that. Oh, udah capek nih, udah capek karena selain capek badan mungkin sebenarnya udah itu capek pikiran. Capek pikiran karena selalu datang, kadang-kadang datang yang sudah terjadi saya tahu tidak bisa dirubah. Tapi yang ke depan itu khawatir anak-anak, khawatir mereka semua sudah bekerja, sudah di luar rumah. Itu campur aduk. Ini campur aduk. Jadi yang tadinya sebenarnya harus membawa kesenangan dengan tanaman ini jadi tambah frustrasi. Frustrasi sendiri ya Bu ya. Sendiri. So jadi cara membalance itu perasaan yang kesana kemari. Itu bagaimana? Karena yang priority dan tidak priority itu sebenarnya yang tidak priority itu sebenarnya bisa membawa kesenangan sendiri, tak? Ya. Terima kasih. Itu sepertinya saya langsung jawab apa bagaimana Mbak Rani? Atau Boleh, ada silakan. pertanyaan lainnya? Kayaknya lebih fun kalau langsung dijawab kali ya. Oke, baik. Kalau yang saya tangkap dari Ibu Mahdiana adalah itu hobi ya, maksudnya tanaman tadi hobi ya. Membantu Ibu untuk menghilangkan kejenuhan, sesuatu yang indah, sesuatu yang nature, itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dalam pandemi ini saya lihat begitu banyak ibu-ibu yang tidak biasa bertanam hidroponik misalkan, belajar hal baru hidroponik sehingga kemudian makan
cukup petik gitu ya, makan sayur, semua salad ambil dari petik-petik, itu luar biasa. Kalau ibu nampaknya suka yang berbunga ya, setahun sekali, inginnya sesuai dengan harapan begitu. Tapi that's life ya ibu ya, be gentle to yourself. Priority ditentukan, tadi terkait dengan anak-anak. Bapak Ibu, tadi kembali lagi pada filosofi bola. Bola itu bundar, separuh merah, separuh putih. Right. Anak juga seperti itu. Separuh bisa ngeselin gitu ya, bisa ngecewain ya. Separuh bisa juga membuat kita senang, bisa membuat kita bangga. Kehidupan juga sehari-hari. Ada begitu banyak hal yang kalau kita mau lihat, bikin kita kesel, bikin kita sedih. Tapi ada banyak hal juga yang Masya Allah luar biasa nikmat yang Allah berikan padaku. Gak kehitung. Apalagi misalkan dengan pandemi ini kita bisa lihat beberapa orang sakit. Kita alhamdulillah tetap sehat sampai hari ini. Itu nikmat untuk bangun tidur, kita bisa hidup, bisa menghirup udara dengan tenang. Itu udah nikmat yang sehari itu berapa juta ya kalau di emergency gitu kan. Buat nafas saja udah luar biasa. Sehingga cara kerja otak kita itu tergantung pada apa yang ingin kita fokuskan. Kitalah yang menentukan, kita mau fokus kemana. Kalau kita ingin fokuskan pada hal-hal yang bisa kita syukuri, to be grateful. Ibu bapak ada baiknya mulai sekarang biasakan mengucapkan dalam hati and say thank you to Allah. Alhamdulillah bahagia sekali, saya sangat bersyukur saya bisa melihat burung, di depan saya ada burung. Boleh saya kasih kamera ya, biar Bapak Ibu ikut merasakannya. Gimana nih kameranya? Oh ini. Oh burungnya terbang. Saya virtual background-nya saya tiadakan. Nah ini. Saya bisa lihat daun-daun pisang indah ya, ada kolam renang, swimming pool. Wow, Masya Allah buat saya sangat indah gitu. Dan bisa dengar suara burung, sepele, tapi itu yang membuat saya rasanya dada yang tadinya kesel, sesek atau apa itu bisa yang berasa ya. Bapak Ibu bisa merasakannya begitu jadi seperti besar, dada ini meluas gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa membiasakan ucapkan dalam hati atau tulis 3 hal aja setiap hari yang patut kita syukuri. Maka insya Allah semua kesulitan, kemarahan, kekecewaan terobati dengan fokuskan kepada yang kita syukuri. Nah, untuk itu saya sebagai penutup ingin mengajak Ibu Bapak untuk praktek mindfulness breathing. Bersedia? Ya. Bersedia? Tapi sebelum itu apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu? Mudah-mudahan terjawab Ibu Mahdiana. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai mindfulness breathing? Nggak ada ya? Kita mulai dengan mindful breathing. Silakan Ibu Bapak senderan yang santai. Ya, posisi duduk yang enak, yang rileks. Oke. Silahkan niatkan dalam hati bahwa kali ini Bapak Ibu akan melakukan mindful breathing
agar rileks, agar bisa grounding, yang tadinya stressful atau anxiety, cemas, atau merasa tegang, bisa menurun ketegangannya. Tarik nafas panjang, inhale, exhale. Tarik nafas lagi, lepaskan. Silahkan Bapak Ibu fokus pada proses inhale, menarik nafas. Rasakan oksigen masuk ke lubang hidung. Dan kemudian dikirim ke seluruh tubuh. Dan saat exhale, menghembuskan nafas, karbon dioksida beserta zat-zat lain yang tidak dibutuhkan tubuh keluar bersama hembusan nafas. Tarik nafas dan lepaskan. Sekarang bayangkan bahwa saat menarik nafas, di seluruh tubuh Bapak dan Ibu mendapat oksigen, sehingga seluruh bagian tubuh mendapat vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dari oksigen tersebut. Dan saat menghembuskan nafas, segala racun yang ada di dalam tubuh keluar bersama hembusan nafas atau exhale. Saat Ibu dan Bapak fokus pada proses inhale and exhale, terkadang ada pikiran-pikiran yang datang. Biarkan pikiran itu datang, dan biarkan pikiran itu pergi. Sementara Bapak dan Ibu tetap fokus pada proses breathing. Dan terkadang ada emosi yang muncul. Biarkan emosi itu datang, dan biarkan juga emosi tersebut pergi. Dan Bapak Ibu hanya fokus pada proses menarik nafas, inhale, and exhale. Cara kerja otak manusia adalah dia akan dipenuhi dengan apapun yang kita fokuskan. Ya, Bapak Ibu juga bisa melatih proses breathing di lubang hidung. Tarik nafas dari lubang hidung dan terasa di sekitar lubang hidung agak sejuk, agak dingin. Dan saat menghembuskan nafas lewat lubang hidung, sekitar lubang hidung menjadi hangat. Fokuskan breathing dengan menarik nafas lewat lubang hidung, agak sejuk dan agak hangat saat menghembuskan nafas. Bagus sekali. Ya, inhale, exhale. Good. Sekarang pindahkan proses breathing pada dada. Saat menarik nafas, dada terangkat, dan saat menghembuskan nafas, dada turun. Inhale, tarik nafas, dada naik. Dan saat exhale, dada turun.
Silahkan fokus pada proses breathing di area dada. Good, bagus sekali. Ada emosi datang, biarkan dia datang dan biarkan juga pergi. Dan Bapak Ibu fokus pada proses breathing di dada. Good. Sekarang Bapak Ibu bisa pindah proses breathing pada area perut atau diafragma. Saat menarik nafas, inhale, perut mengembang. Dan saat menghembuskan exhale, perut mengempes, mengecil. Inhale, exhale. Inhale, perut mengembang, exhale, perut mengempes. Bagus sekali. Silakan nikmati proses breathing ini. Berikutnya, silakan Bapak dan Ibu memilih salah satu dari 3 proses breathing tadi. Apakah lewat lubang hidung, ataukah pernafasan dada, atau pernafasan perut. Silahkan enjoy your breathing. Good. Bagus sekali. Fokus pada breathing yang Ibu Bapak pilih. Bagus sekali. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. 1, tarik nafas panjang dan lepaskan. 2, Bapak Ibu merasakan sedang duduk atau tiduran di posisi sekarang di ruangan tersebut. 3, jari tangan bisa digerakkan. Dan kapanpun Ibu Bapak siap, silakan buka mata perlahan. Oke, Bapak Ibu silakan share satu kata atau satu kalimat dalam proses mindful breathing tadi. Boleh mic on juga bisa. Ada yang mau share? Silahkan. Yang mau typing juga boleh. Apa yang dirasakan saat breathing tadi? Lebih tenang. Ibu Mahdiana merasa lebih tenang ya. Tenangnya 1 sampai 10 berapa Ibu? Kalau 10 sangat tenang, 1 kurang tenang. Mic-nya on please, Ibu Mahdiana. Mic. Oke. 8. 8. Oke, thank you Ibu. Insya Allah breathing ini sangat bagus dipraktekkan saat Bapak Ibu sedang tegang dan lain-lain, dan kalau bisa tiap hari itu jauh lebih baik. Oke, kita baca Mbak Rani, ada yang share? Ada dari Mbak Nia menjadi relax. 7. Nilainya 7. Oke. Dari Ibu Dewi, bernafas di dada, terasa hangat di punggung. Wow, luar biasa. Padahal kita nggak kasih ini ya, penghangat ya. Masya Allah. Oke. Terus Ibu Nis, Aha. terasa lebih calm. Calm ya. Baik. Ya. Bapak Ibu, Masya Allah, semoga sesi ini bermanfaat.
bila diinginkan next session kita akan kupas lebih dalam mengenai emosi kita. Ya, apa sih sebenarnya agar dikeluarkan? Kenapa? Karena seringkali kita suka suppress dan ada banyak repression yang kita tekan, emosi-emosi di masa lalu. Jadi sangat membantu kalau memang itu yang diinginkan, kita tidak perlu taruh di Facebook ya, hanya untuk kelompok kita saja. Insya Allah banyak membantu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekeliruan. Itu semua datangnya dari saya dan semua manfaat, karunia semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Semoga Ibu Bapak semua stay healthy. Semua bahagia, insya Allah. Semua bisa lebih baik dalam memanage emosi dan mental health lebih baik lagi. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Farhan. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Klik.